Ini adalah negara yang aneh. Hanya perlu orang berusia 16 tahun. Negara akan menugaskan pasangan nikah untuk mereka. Dengan menyebarkan pendidikan seperti buku pelajaran. Masyarakat telah dicuci otak dengan kebijakan ini. Seorang gadis bernama Takasaki akan berusia 16 tahun. Dia berharap untuk terus-menerus melihat jam. Takasaki berharap negara memberinya seorang pangeran berkuda putih. Tiba-tiba telepon berdering. Yukari adalah sahabat Takasaki. Yukari diam-diam selalu mencintai Takasaki. Gara-gara kebijakan itu, dia tak berani menyatakan cintanya. Yukari diam-diam memberi Takasaki hadiah. Saat Takasaki mengharapkan pasangannya menikah, Yukari patah hati. Takasaki meminta Yukari untuk bergabung dengannya dalam syuting adegan pertemuan pertama mereka. Yukari mengambil kesempatan itu untuk mengaku pada Takasaki. Takasaki bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata ini sudah jam 12 malam. Informasi tentang subjek ditransfer ke Takasaki. Pasangan nikahnya, Yusuke, juga memegang bunga seperti yang dijanjikan. Suasana hati Takasaki menjadi bahagia. Yukari harus pergi. Yusuke adalah tuan muda dari rumah sakit keluarga. Setelah itu, mereka mulai berkencan dengan enggan. Setiap kali mereka berkencan, Yusuke berjalan di depan, Takasaki mencoba mengejar di belakang. Ketika mereka tiba, kencannya hampir berakhir. Kemudian mereka memberitahukan waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Ceritanya terus berulang seperti itu. Takasaki mencoba menyenangkan tapi Yusuke tetap bersikap dingin. Takasaki putus asa dan berhenti berkencan dengannya. Untuk menghindari kecanggungan bagi keduanya. Dalam perjalanan pulang Takasaki bertemu Yukari. Yukari hanya memandang Takasaki dan tahu bahwa kencan Takasaki tidak berjalan baik. Yukari menyemangati gadis yang disukainya agar berani mengejar orang lain. Sebenarnya dia sedang sakit hati. Yukari memberitahu Takasaki hal itu. Jangan kasihan pada orang lain yang tidak membuka hatinya, bangkitlah untuk dirimu sendiri. Jika Anda benar-benar menyukainya, beranilah untuk mengakuinya. Jadi Takasaki pergi ke rumah Yusuke. Tanpa diduga, orang yang dia temui adalah orang tua Yusuke. Mereka berkhotbah kepada Takasaki. Kita harus berhati-hati dengan status kita dan memiliki banyak anak agar layak menjadi keluarga kita. Mereka banyak berbicara dengan Takasaki. Saat ini, Yusuke telah kembali ke rumah. Dia memberitahu orang tuanya bahwa mereka cukup untuk merawat saya. Jangan urus wanitaku lagi. Yusuke menarik Takasaki pergi. Di jalan pulang, Yusuke memberitahu Takasaki tentang kisahnya. Ternyata hubungan keluarga mereka kurang baik. Orang tuanya membesarkannya sebagai ahli waris. Selalu kendalikan dia dan jangan biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Dia bahkan tidak punya teman dekat. Takasaki berkata untuk datang dan jadilah sahabat pertamamu. Yusuke memeluk Takasaki dan berkata kamu adalah wanitaku, bukan temanku. Bas juga berangkat agar mereka bisa lebih berpelukan. Takasaki kembali ke sekolah dengan semangat untuk berbagi kegembiraannya dengan Yukari. Dia menantikan ulang tahun Yukari yang ke-16 minggu depan. Mengharapkan pasangan nikah Yukari. Tiba-tiba, manajer pernikahan muncul di belakang mereka. Dia mengingatkan Takasaki bahwa dia telah mengatur pasangan nikah untuknya, jadi harap perhatikan gerak tubuh dan kata-kata Anda. Jangan melakukan apapun yang memengaruhi pasangan nikah Anda. Orang ini juga benar. Yukari menepuk kepala Takasaki. Kami hanyalah teman masa kecil. Yukari pergi meninggalkan Takasaki yang masih kebingungan di tempat. Saat berkencan, Takasaki mengajak Yusuke untuk memilih hadiah ulang tahun. Takasaki tidak tahu bahwa Yusuke tidak bahagia. Keesokan harinya hadiah itu sampai pada Yukari. Takasaki meminta untuk bertemu dengan pasangan nikah Yukari. Yukari berkata bahwa mereka tinggal jauh dan tidak nyaman untuk bertemu dengan mereka. Faktanya, status berpasangan Yukari sudah dicabut. Takasaki bodoh jadi dia tidak banyak berpikir. Sore harinya, dia juga memperkenalkan Yukari kepada Yusuke. Saat mereka bertiga berjalan bersama, Yusuke menemukan obat penghilang rasa sakit Yukari. Takasaki yang masih belum mengerti isi hatinya. Dia berkencan dengan Yusuke dan tidak tega meninggalkan Yukari. Suatu hari, Yusuke memberi Takasaki sebuah cincin. Takasaki mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, Yukari tiba-tiba menelepon lagi. Mereka bertemu di taman tempat adegan kencan biasa berlangsung. Lihat cincin di tangan Takasaki, Yukari tersedak dan mengucapkan selamat. Takasaki mengatakan dia akan sangat senang tapi tanpa sadar dia menggaruk kepalanya. Yukari segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Lagi pula waktunya hampir habis. Esokan harinya, sambil menyiapkan pakaian pernikahan, Takasaki meminta Yusuke untuk mengizinkannya mengunjungi ayahnya. Tapi Yusuke mengatakan itu tidak perlu. Takasaki tidak diyakinkan jadi dia pergi ke rumah sakit ayah Yusuke. Takasaki melihat Yusuke memohon sesuatu pada ayahnya. Ternyata terakhir kali Yusuke secara tidak sengaja menemukan obat Yukari.
Oleh karena itu, pemerintah tidak mengatur pasangan nikah untuknya. Yukari meminta Yusuke untuk tidak membicarakan hal ini karena dia takut Takasaki akan khawatir. Yusuke tahu Takasaki peduli pada Yukari. Maka ia meminta ayahnya untuk menulis surat pengantar agar Yukari bisa mencari dokter tumor otak terkenal di luar negeri untuk berobat. Namun ayahnya meminta Yusuke untuk mewarisi rumah sakit tersebut sebelum menulis surat pengantar. Takasaki tidak percaya. Takasaki duduk di taman mengingat kenangannya bersama Yukari. Dia menangis tanpa suara. Yukari menerima surat itu dan memberitahu Yusuke untuk menjaga Takasaki dengan baik. Yukari menceritakan hobi Takasaki kepada Yusuke. Yukari berharap Yusuke membawa kebahagiaan bagi Takasaki. Ia takut dia tidak punya kesempatan untuk berbicara lagi. Yusuke juga menjadi semakin tertarik pada Takasaki. Dia mencoba menjadi pacar yang baik. Namun Takasaki lambat laun memahami isi hatinya. Ibu Takasaki mendesaknya untuk mempersiapkan pernikahan besok. Tapi suasana hati Takasaki tidak mau peduli. Dong juga merenung. Di hari pernikahannya, Yusuke sama sekali tidak senang. Ia memberitahu Takasaki, Yukari tidak bisa datang ke pesta pernikahan. Dan beritahu Takasaki tentang kesehatan Yukari yang buruk. Dia mengeluarkan tiket pesawat dan membiarkan Takasaki pergi. Kemudian Yusuke sendiri yang membereskan kekacauan itu. Ia meminta pemerintah membatalkan pernikahan keduanya. Takasaki juga memahami dengan jelas apa yang diinginkan hatinya. Tidak ada lagi keraguan. Jangan tertipu lagi dengan kebijakan berpasangan dari pemerintah. Ia berlari ke bandara untuk mencari Yukari. Dan mereka menghabiskan hari-hari bahagia. Plot filmnya agak berdarah. Namun jika negara benar-benar mengatur pasangan nikah, apakah Anda akan menerimanya? Jika Anda suka, silakan tekan ikuti dan beri komentar di bawah untuk memberitahu saya. Sampai jumpa lagi.